Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tipe memori tentang atau tentang tipe memori yang random access memory. Langsung saja, pengertian RAM sendiri merupakan salah satu perangkat keras di dalam komputer yang memiliki fungsi sebagai wadah penyimpanan data secara sementara atau memori dan sebagai tempat berbagai instruksi dari program. Selanjutnya, fungsi dari random access memory atau yang biasa disebut dengan RAM. Yang pertama, membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Jadi, ketika kita membuka apa yang terdapat pada hard disk, baik itu file atau apa, itu akan lebih cepat dengan peran RAM dari peran RAM. Kemudian yang kedua, penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Sebagai contoh, saat Anda membuat sebuah laporan atau makalah, maka filenya akan tersimpan sementara di dalam RAM. Tetapi lebih baik file tersebut disimpan secara permanen di dalam hard disk. Lanjut, cara kerja RAM. Yang pertama, perintah ditampung di perangkat prosesor. Kemudian RAM sebagai penyedia data membantu prosesor. Ketiga, kemudian RAM langsung terhubung ke perangkat CPU. Keempat, CPU memproses dan menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor. Yang kelima, instruksi dan data ini tersimpan secara sementara di dalam RAM. Nah, yang pertama di sini maksudnya apa yang kita jalankan akan ditampung sementara di prosesor. Kemudian RAM membantu prosesor untuk menyediakan data. Kemudian RAM langsung terhubung ke perangkat CPU dan CPU akan memproses semua data atau instruksi di layar monitor Anda, akan tampil di layar monitor. Kemudian instruksi akan tersimpan secara sementara di dalam RAM, hanya sementara. Kemudian lanjut ke jenis-jenis RAM. Yang pertama ada dynamic RAM. Dynamic RAM ini bekerja dengan merefresh secara berkala oleh CPU dengan tujuan supaya data tersimpan dan tidak hilang. Yang kedua, SDRAM. SDRAM ini merupakan singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. Salah satu jenis RAM yang merupakan keluaran DRAM dan keunggulan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari DRAM. Selanjutnya, RDRAM. RDRAM memiliki kepanjangan Rambus Dynamic Access Memory dengan keunggulan
dapat bekerja lebih cepat, namun memiliki kelemahan yaitu harga yang lumayan tinggi. Selanjutnya SRAM. SRAM merupakan singkatan dari Static Random Access Memory yang memiliki kecepatan tinggi dan proses kerja juga tinggi, dan tidak ada proses refresh pada CPU. Kemudian EDORAM. EDORAM memiliki kepanjangan Extended Data Out Random Access Memory. EDORAM di sini merupakan jenis RAM pada sistem operasi Pentium dan biasanya melakukan proses penyimpanan data dan proses pengambilan data secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ada DDR-RAM. DDR-RAM sendiri merupakan singkatan dari Double Rate RAM Access Memory yang dilengkapi beberapa tipe keluaran terbaru dan dengan kecepatan dan kecepatan lebih. Berikut merupakan jenis-jenis DDR-RAM. Yang pertama ada DDR1, yang kedua DDR2, yang ketiga DDR3, dan yang keempat DDR4. Nah, perbedaan dari jenis DDR-RAM di atas sudah saya bentuk menjadi tabel. Yang pertama, DDR-RAM sendiri itu ditemukan pada tahun 1995 sampai 1996 dan diterima di pasaran pada tahun 2000. Untuk kecepatannya sendiri, DDR-RAM mulai dari 200 sampai 400 MT per second. Untuk clock speednya mulai dari 100 sampai 200. Untuk konsumsi dayanya 2,5 volt. Sedangkan pada DDR3 ditemukan pada tahun 2004 sampai 2008. Dan untuk kecepatan transfernya sendiri 400 sampai 1066. Untuk clock speednya dari 200 hingga 533. Untuk konsumsi dayanya sendiri 1,8 volt. Untuk DDR3 ditemukan pada tahun 2009. Untuk kecepatan transfernya 800 sampai 2133. Untuk clock speednya mulai dari 400 hingga 1066 MHz. Untuk konsumsi dayanya sendiri 1,5 volt. Nah, untuk yang terakhir DDR4 ini merupakan bukan terbaru sih, udah agak lama, ditemukan pada tahun 2013 hingga 2015. Untuk kecepatan transfernya sendiri 2133 sampai 4266. Untuk clock speednya mulai dari 1066 sampai 2133 MHz. Untuk konsumsi daya sendiri DDR4 ini paling rendah, yaitu 1,05 volt. Yang terbaik dari 4 di sini jenis-jenis DDR-RAM ya yang terakhir ini DDR4. Kita tunggu saja, siapa tahu ada tambahan lagi DDR5, siapa tahu. Nah, untuk membedakannya dari
dalam bentuk fisik saya sudah ada gambarnya ini. Bedanya pada ini sih, apa ini namanya, inilah pokoknya. Untuk ini DDR1. Untuk DDR1 sendiri di tengah tapi agak ke samping. Nah, untuk DDR2 ini pas di tengah. Untuk DDR3 ini agak ke samping kiri. Yang DDR1 agak ke samping kanan sedikit. Untuk yang DDR4 sendiri hampir sama DDR1, tapi hampir sama sih, tapi enggak sama. Hampir sama, cuma beda sedikit lah. Nah, ini contoh RAM pada komputer. Bisa dilihat lah bedanya. Nah, untuk ukurannya sangat bermacam-macam. Ada yang mulai dari 1 GB, bahkan ada yang setahu saya sih ada yang 500 berapa itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.